Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirara Jeni Revalina dengan NPM A10024005. Di sini Kirara akan membahas tentang praktikum gelombang, materi gelombang, di mana dengan judul gelombang berdiri pada tali. Nah, teman-teman, pernah nggak sih lihat tali atau senar gitar yang digetarkan terus muncul bentuk gelombang yang kayak diam di tempat. Nah, padahal itu sebenarnya dia tetap bergetar tapi bentuk gelombangnya itu saja. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri sendiri itu adalah gelombang berdiri pada tali terjadi ketika gelombang yang bergerak ke ujung tali memantul balik dan bertemu lagi dengan gelombang yang datang. Nah, pertemuan mereka bikin pola tetap yang punya bagian diam yang disebut dengan simpul, teman-teman. Lalu dan bagian yang goyang maksimal yang disebut dengan float. Lalu fenomena ini nih muncul karena adanya saat frekuensi itu getarannya tuh pas banget dengan panjang tali sehingga terciptanya pola resonansi yang rapi dan jelas. Lalu, gelombang berdiri ini menunjukkan bagaimana energi gelombang terdistribusi sepanjang tali. Pola gelombang dapat membentuk setengah gelombang, satu gelombang penuh, atau kelipatannya. Nah, itu tuh sesuai dengan frekuensi pembangkit dan panjang tali. Fenomena ini membantu memahami hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, tegangan, dan getaran pada tali. Nah, lalu apa sih manfaat praktikum gelombang pada berdiri pada tali ini? Yaitu pertama, untuk mengamati fenomena resonansi pada tali. Yang kedua, mengetahui karakter fisik tali melalui respon gelombangnya. Yang ketiga, menjadi dasar cara kerja alat musik seperti gitar, biola, dan bass. Yang keempat, membantu memahami hubungan antara frekuensi dan bentuk gelombang. Dan yang kelima, mengembangkan pemahaman tentang rambatan energi dan getaran dalam fisika. Nah, selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini ada 3, yaitu teman-teman. Nah, mungkin kita sebelum praktikum pasti kita harus menentukan tujuan dulu ya teman-teman. Yang pertama, kita memahami fenomena gelombang berdiri pada tali. Yang kedua, menentukan frekuensi gelombang berdiri pada tali. Yang ketiga, menentukan hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, tegangan tali, dan cepat hambat gelombang. Lalu, sebelum melakukan praktikum, kita perlu alat bahan teman-teman yang perlu kita siapkan. Ada audio generator, vibration generator, statif tali, beban, kaca aus, penggaris, kabel penghubung, dan dinamometer. Lalu gunanya yaitu untuk menghasilkan variasi frekuensi getaran, menggetarkan tali untuk bentuk gelombang, mengatur level getaran sebagai penyangga alat, medium tempat, memberikan tegangan pada tali, mengukur massa beban, mengukur panjang tali, menyalurkan sinyal ke alat, lalu mengukur besar tegangan pada tali. Lalu langkah kerjanya sebelum kita memulai praktikum, kita harus membaca dulu dan ini prosedurnya, yaitu pertama mengukur panjang tali dan massa beban. Yang kedua, mengikat tali pada vibration generator, lalu menghubungkannya dengan audio generator, menyalakan alat, mengatur level getaran, kemudian menaikkan frekuensi hingga muncul gelombang berdiri, mencatat frekuensi yang terbentuk dan mengulangi untuk beberapa nilai frekuensi lainnya, serta mengubah tegangan tali dengan menambah atau mengurangi beban, lalu mengamati perubahan pola gelombang, serta mengulangi langkah yang sama untuk beberapa variasi tegangan tali. Lalu, dari kesimpulan praktikum yang telah dilakukan, dari percobaan dapat disimpulkan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, di mana semakin besar frekuensinya, maka semakin pendek panjang gelombang pada tali. Lalu, tegangan pada tali juga mempengaruhi cepat rambat gelombang. Semakin besar tegangan, maka gelombang merambat lebih cepat. Lalu, jumlah gelombang juga yang terlihat ditentukan oleh panjang tali, yang juga sesuai dengan contoh alat musik seperti gitar, di mana kita semakin tegang senarnya, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang, di mana ada tegangan tali, di mana ia akan semakin besar tegangan, maka semakin cepat gelombang merambat. Lalu, ada massa jenis, di mana massa jenis linear tali ini adalah tali yang lebih ringan merambatkan gelombang yang lebih cepat loh teman-teman. Nah, di mana panjang tali yang bergetar juga faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang. Lalu ada kondisi resonansi antara frekuensi pembangkit dan medium tali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gelombang berdiri pada tali. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.